Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita kedatangan Kang Ira. Nuhun pisan Kang Ira, tos sumping. Kang Ira ini salah satu dosen saya, salah satu guru saya, salah satu inspirator lah ya, yang saya sering banyak belajar sama beliau. Dan kita akan masuk gitu ya ke wisdom dari leluhur. Wabil khusus nih Kang Ira ini penggiat dari nanti bisa diceritain ya. Jadi nanti mungkin Kang Ira cerita dulu sedikit, terus kita akan berbicara tentang the wisdom of wiwitan, atau yang disebut dengan kebijaksanaan wiwitan. Karena masih banyak yang nggak ngerti apa itu wiwitan, bagaimana konteksnya, apakah itu agama, apakah itu spiritualitas, apakah itu macam-macam gitu. Dan siang hari ini kita akan kupas tuntas tentang apa itu wiwitan dan tidak berpanjang lebar. Kang Ira, mangga boleh memperkenalkan diri dulu karena ini awal, dan kita hatur nuhun pisan sekali lagi. Terima kasih Kang Ira ini Sundanis ya. Jadi pasti nanti akan ada Sundanis. Mangga Kang. Oke, baik. Sampurasun, Kang Abu semuanya. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Rahayu, Alhamdulillah, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini bertemu dengan saya. Sebetulnya betul kata Kang Abu, bukan kali pertama saya dengan Kang Abu mungkin membahas konteks ini gitu ya. Tetapi tagline tentang kebijaksanaan wiwitan ini yang mungkin nanti saya coba sedikit kupas gitu ya, diarahkan ke konteks yang dimaksud, meskipun nanti ada kaitan tentunya dengan pengetahuan-pengetahuan yang sedikit akan saya paparkan berkaitan dengan Sunda wiwitan, kepercayaan Sunda, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat Sunda itu sendiri. Nah, untuk hal ini, perkenalkan, saya kebetulan sehari-hari sebagai dosen antropologi di FISIP Unpad, dan kebetulan juga saya dari kecil memang penganut dari keyakinan leluhur yang labeling negara memberikan kepada kita sebagai masyarakat penghayat kepercayaan. Dan sedikit pemahaman tentang konsep penghayat kepercayaan, sebetulnya itu konsep yang dilabelkan negara kepada sistem-sistem kepercayaan yang ada dari Sabang sampai Merauke, dan cukup banyak. Jadi tidak hanya 5 atau 6, bahkan ratusan, sebagaimana eksistensi etnisitas atau kesuku bangsaan di Indonesia ini sangat beragam. Kurang lebih ada 1.300-an yang ada sejauh ini saya ungkapkan. Dan mudah-mudahan dalam konteks ini, meskipun ada secara spesifik kita akan membahas tentang kebijaksanaan wiwitan, ini tagline-nya Abu Marlo ini agak sedikit menyamarkan Sundanya gitu ya. Bagus juga sih, karena mudah-mudahan apa yang nanti kita simak ini mudah-mudahan menjadi inspirasi juga. Ternyata hal-hal terkait dengan kebijaksanaan wiwitan ini tidak hanya pada konteks Sunda yang nanti akan saya kupas, tapi juga berkaitan dengan kebijaksanaan berkaitan dengan kearifan-kearifan lokal di budaya Nusantara yang tentunya Bapak Ibu semua di antaranya sudah tahu dan mungkin sedang menjalankan. Itu saja sementara perkenalannya. Oke, hatur nuhun Kang Ira. Jadi teman-teman, kita mulai menyelami lah ya ajaran-ajaran leluhur yang mungkin kita sekarang menjadi garis keturunannya tapi nggak tahu apa-apa tentang leluhur gitu. Dan intinya mah Kang ya, kenapa saya pengen bahas ini supaya ente para saya wae gitu Kang, gitu. Para saya tuh nggak berantem gitu ya maksudnya, karena urusannya ribut mulu ya, urusan beda dikit berantem gitu. Ternyata wisdom ini yang saya pernah bahas tuh dalam tentang konteks yang namanya Sunda wiwitan ini ternyata luar biasa banget. Jadi Kang, kita udah tidak udah nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan tentang wiwitan atau Sunda wiwitan ini. Mangga Kang, di haturanan. Ya, saya mungkin
ada PowerPoint tapi tidak usah diungkap ya, tidak usah, tapi saya paparkan saja dalam bentuk verbal aja seperti ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau berbicara tentang tema kali ini tentang kebijaksanaan wiwitan, saya ingin menyoroti dari 3 hal, yaitu tentang kebijaksanaan dalam memahami kesadaran jati diri, kebijaksanaan dalam memahami hubungan antar sesama, dan kebijaksanaan dalam hubungan dengan alam dan lingkungan. Itu semua saya kira dalam konsep yang sederhana, meskipun tidak sederhana juga, tetapi umum kita sering mendengar. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa mencari, googling dan sebagainya, kita mengenal di dalam konsep Sunda itu ada konseptualisasi yang dikenal dengan konsep tritangtu. Jadi kebijaksanaan dalam memahami kesadaran jati diri manusia, kebijaksanaan dalam memahami hubungan antar sesama, kebijaksanaan dalam hubungan dengan alam dan lingkungan ini dikenal atau dikupas dengan penjabaran apa yang disebut dengan tritangtu. Dan tritangtu itu sendiri, tri itu 3, tangtu itu ketentuan atau pikukuh gitu ya. Nah, 3 ketentuan ini berkaitan juga dengan 3 lagi, yaitu tritangtu dinaraga atau disalira, tritangtu di buana, dan tritangtu di nagara. Tritangtu di naraga yaitu tritangtu yang berkaitan dengan diri kita, tritangtu di buana terkaitan dengan hubungan kita dengan semesta, dan tritangtu di nagara dalam konteks hubungan kita dengan di negara ini, dalam kehidupan di dunia nyata ini, di dunia buana panca tengah kalau secara konsep Sunda itu ya. Tetapi sebelumnya, karena tagline kita kebijaksanaan wiwitan, mungkin sedikit kita perlu memahami dulu apa itu kebijaksanaan. Kalau menurut referensi yang saya temukan, berbicara tentang kebijaksanaan itu berkaitan dengan bagaimana sebuah keahlian ya, atau sebuah kemampuan dari manusia dalam mengatasi permasalahan yang mendasar berkaitan dengan perilaku dan kehidupan. Dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang mendasar yang berkaitan dengan perilaku dan makna kehidupan ini, berbicara tentang kebijaksanaan, ada 2 unsur yang perpaduannya begitu erat, yaitu adalah perpaduan intelektual atau kecerdasan dan karakter. Apa itu kaitan dengan intelektual? Yaitu berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan tentang aspek yang bersifat kognitif itu sendiri, motivasi, emosi dalam perilaku, dan pemaknaan kehidupan. Nah, dalam hal inilah sehingga kebijaksanaan itu tidak terlepas dari karakteristik orang yang bijaksana. Sehingga orang yang bijaksana atau dipandang bijaksana biasanya memiliki karakter pribadi yang penuh dengan kedamaian dan belas kasih terhadap sesama manusia dan dunia. Nah, dalam hal ini sehingga kalau berbicara tentang kebijaksanaan, bagaimana individu itu punya kemampuan menyeimbangkan dalam dirinya antara pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan berkaitan dengan intelektual dia, kecerdasan dia, dan juga karakter dia dalam memahami keseimbangan hubungan dirinya, diri dengan dirinya gitu ya. Jadi lebih kepada interpersonal, kemudian dirinya dengan orang lain atau intrapersonal, dan juga dirinya dengan berbagai aspek kehidupan atau ekstrapersonal. Nah, yang menarik dalam pembahasan tentang kebijaksanaan wiwitan ini, kalau berbicara tentang kebijaksanaan wiwitan, maka muncul sebuah konsep yang dikenal dengan kearifan lokal. Ya, meskipun kearifan lokal itu pun terjemahan yang agak sedikit berbeda dengan konsep awal dalam konsep bahasa Inggrisnya yang dikenal dengan local genius. Kalau secara harfiah ya local genius pengetahuan lokal. Tetapi karena pengetahuan lokal ini syarat dengan nilai-nilai kebijaksanaan, maka banyak penerjemah atau ilmuwan yang menerjemahkan local genius itu dengan kearifan lokal. Pertanyaannya kemudian, apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal itu berkaitan dengan tadi yang saya ungkap. Karena dalam kebijaksanaan itu kan ada pengetahuan dan intelektualitas dan karakter ya, maka di dalam kearifan lokal yang relate ada kaitan dengan kebijaksanaan, di situ mengandung pengetahuan, nilai, dan praktik
yang telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu entitas masyarakat lokal. Apapun itu istilahnya ya. Nah, apa yang menjadi pengetahuan, nilai, dan praktik-praktik yang telah berkembang serta diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat lokal itu dikenallah dengan adanya adat, istiadat, ada sistem tradisi, ada sistem nilai dalam budaya lokal tersebut, dan tentunya hal itu, kearifan lokal yang saya maksudkan, berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kembali manusia dalam hubungan kehidupannya dengan lingkungan. Tadi lingkungan itu baik secara manusianya, antar sesama manusia, atau interpersonal manusia itu sendiri, dan dengan semesta. Nah, disinilah kearifan lokal merupakan sintesis budaya, ya, sintesis budaya yang tercipta oleh masyarakat lokal melalui proses yang berulang-ulang, yang telah melalui proses internalisasi, sosialisasi, dan interpretasi ajaran-ajaran keyakinannya dan budayanya dan agamanya juga. Tentunya kalau bicara agama ini suatu proses yang cukup panjang gitu ya, tidak hanya berbicara satu konteks keagamaan, dan disosialisasikan dalam bentuk norma-norma yang dijadikan pedoman akhirnya, pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Sehingga orang, saya kira kalau berbicara kebijaksanaan wiwitan, mungkin di sini bukan perlu kita melabeli ini dari agama apa, ini dari institusi keyakinan apa. Tapi kalau udah berbicara kearifan lokal dan berbicara kebijaksanaan wiwitan, artinya sudah proses yang cukup panjang, melalui proses yang evolutif gitu ya, yang di dalam pemikiran-pemikiran orang itu dalam sebuah masyarakat kemudian sudah mengalami akulturasi dan sebagainya, sehingga menjadikan apa, tuntunan, sehingga menjadikan sistem yang baku dan menjadi landasan manusia atau masyarakat tersebut eksis sampai hari ini. Nah, kemudian kalau berbicara tadi tentang kebijaksanaan wiwitan, saya baru kemudian mengungkap konsep yang tadi sempat dihidden, kebijaksanaan wiwitan. Nah, di antara itu kita tentunya konteks sekarang ini berbicara kebijaksanaan Sunda wiwitan. Nah, pertanyaannya kemudian, apa itu Sunda? Apa itu Sunda wiwitan? Dan seperti apakah kebijaksanaan Sunda wiwitan itu? Tadi di awal saya sudah mencoba mengangkat bahwa setidaknya ada 3 hal yang kita nanti coba diskusikan atau kita ngobrol-ngobrol lah. Kebijaksanaan wiwitan itu dalam konteks kebijaksanaan manusia memahami dirinya, manusia memahami diri dan manusia lain, dan manusia dalam memahami hubungan dengan semesta. Nah, kalau berbicara memahami dirinya, memahami hubungan manusia dengan manusianya, manusia dengan alamnya, pertanyaannya tiba-tiba muncul istilah Sunda itu bagaimana gitu kan. Jadi kalau memahami konsep kebijakan Sunda wiwitan, artinya perlu memahami label yang hidden itu, Sunda itu sendiri gitu kan. Nah, dalam masyarakat-masyarakat yang saya pahami, saya teliti gitu ya, dan kebetulan saya juga menjadi pelaku dari konteks itu, memahami kebijaksanaan dalam Sunda wiwitan itu, kita perlu memahami Sunda dan wiwitan. Sunda dalam konteks ini dipahami dalam pemahaman yang kembali 3 ya, yaitu dalam konteks geografis Sundaland, karena kita manusia Sunda khususnya, atau manusia apapun, manusia Nusantara di sini, kita dulunya ada dalam sebuah amparan atau tatar atau sebuah landscape di dunia ini yang sama, yang dikenal secara geografis dikenal dengan Sundaland. Kalau bahasa saya boleh sedikit mengungkapkan dalam bahasa Sunda, dabongana gitu. Jadi taken for granted-nya gitulah dulu ya dikenalnya Sundaland gitu. Jadi memahami hakikat kemanusiaan kita, memahami manusia kita dalam hubungan dengan sesama, dan memahami manusia kita dengan semesta atau lingkungan dan buana ini, kita harus menyadari bahwa oh ternyata adanya kita sekarang itu karena ada hari kemarin, dan kemarin ini Nusantara ini, Indonesia ini, atau di dunia ini ada yang disebut dengan Sundaland. Ada kehidupan di Sundaland itu. Nah, itu nanti secara antropologis kita bisa panjang lebar berbicara itu, karena
kalau berbicara Sundaland maka kita perlu membaca ya beberapa tulisan-tulisan, apakah terkait dengan kajian dari antropolog luar negeri atau geografer luar negeri tentang bahwa di sini merupakan dulunya dikenal sebagai bekas peninggalan peradaban Atlantis dan sebagainya gitu ya. Dan indikasi-indikasi itu bisa dilihat dari bukti-bukti arkeologis tentunya ya. Bukti-bukti arkeologis yang kalau berbicara geografi Sundaland berarti kan berbicara bagaimana di Nusantara ini dulu pernah berkembang sebuah peradaban. Kalau berbicara peradaban artinya ada di dalamnya kembali kebijaksanaan wiwitan, kebijaksanaan kala mula pada masa itu. Dalam hal mana bahwa di masa Sundaland ini ternyata, kalau bahasa Sunda si horeng gitu ya, ternyata leluhur-leluhur kita di Sundaland ini yang notabene Nusantara ini sudah memiliki capaian-capaian taraf kemanusiaan yang paripurna, yang tinggi. Kalau dikatakan kehidupan manusia yang berketuhanan, kehidupan manusia yang berperi kemanusiaan, meskipun tidak dipungkiri di dalamnya yang namanya manusia pasti ada konflik, ada pergesekan dan sebagainya. Itu hal-hal yang sangat alamiah yang tidak bisa dipungkiri. Konflik dalam kehidupan manusia itu ada. Bahkan secara personal aja, interpersonal kita juga setiap hari mengalami konflik kan, konflik batin, konflik pikiran. Itulah sebagai dinamika untuk menuju pada menuju pada kesadaran yang hakiki untuk konflik itu. Jadi kalau manusia nggak ada konflik ya manusia itu lempeng gitu ya, lurus aja hidup itu. Jadi konflik itu dibutuhkan ya Kang ya pada dasarnya ya. Itu konflik itu dibutuhkan. Konflik itu saya ibaratkan itu seperti tempaan api ketika kita membuat kujang atau keris gitu. Tidak mungkin sebilah keris atau kujang itu jadi kalau nggak ditempa. Nah, konflik itu adalah tempaan. Jadi kita perlu menyadari konflik itu jangan sampai menjadi sesuatu yang kita hindari. Justru kita harus hadapi. Hanya bagaimana cara menghadapinya. Nah, ini bagian dari kesadaran wiwitan. Nah, kemudian konsep Sunda dalam pengertian apa? Ya bangsa Sunda. Artinya di dalam kehidupan Sundaland ada kehidupan yang disebut bangsa Sunda di masa lalu. Nah, seperti apakah bangsa Sunda? Ternyata bangsa Sunda itu beragam. Gitu kan, artinya karena ada penamaan the Greater Sunda, the Lesser Sunda. Bahkan secara sesejarahan di bangsa kita mengenal sampai Bali, Nusa Tenggara Timur dan segala macam itu sebagai Sunda kecil. Sunda besar kemudian setelah mengalami perpecahan geografis itu kan Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai ke Semenanjung Malaya dan segala macam. Nah, jadi konteks bangsa Sunda di sini artinya bukan pengklaim berarti dulunya itu leluhur orang Sunda secara etnis, bukan. Tapi memang ya dikenalnya sebagai Sunda Island. Nah, seperti hari kita negara Indonesia, ya berarti kan kita orang Indonesia. Tapi berbicara orang Indonesia itu siapa? Ya ada orang Sunda, orang Jawa, orang keturunan dan sebagainya, gitulah. Jadi bangsa Sunda itu besar dulu itu, gitu ya. Apapun itu namanya, meskipun ada kajian-kajian yang arkaik ya, disebut sebagai bangsa Lemuria dan segala macam. Tapi notabene memahami konteks kebijaksanaan wiwitan kita perlu memahami itu. Kemudian Sunda dilekatkan pada kerajaan. Bahwa di era kemudian ya, kalau tadi kan berbicara era masa paleoantropologi ya, Sundaland, ada bukti-bukti arkeologi seperti Gunung Padang, ada situs-situs Cipari, situs Cengkuk, situs Batu Jaya dan sebagainya, banyaklah yang notabene itu adalah peninggalan-peninggalan arkeologis. Kemudian era kerajaan Sunda. Nah, kalau melihat dari akar sejarah di negara kita ini, ternyata ya Sunda sebagai sebuah kerajaan ini juga konsep kerajaan juga saya kira itu konsep peminjaman ya mungkin ya kalau saya pikir, karena ada pandangan raja itu kan dari raja itu juga ada bilang dari Sanskerta ada dari India kuno. Nah, karena memang kita pengaruh-pengaruh dari sejak zaman bangsa-bangsa luar, dari mulai Proto Melayu, Deutero Melayu ya sampai kemudian Melanosoid, pengaruh India dan macam, cukup lama ya berkembang menjadi sebuah konsep-konsep kebahasaan yang akhirnya menjadi milik bangsa kita. Muncullah kerajaan Sunda, ada istilah kerajaan Sunda. Yang sebelumnya ada memang kerajaan
Tarumanegara gitu kan. Nah, kerajaan Sunda ini berarti kan ada suatu tatanan kehidupan ya, meskipun ada kritik antropologis yang mengatakan bahwa kerajaan Sunda itu belum mencapai pada taraf state katanya, belum mencapai pada taraf chiefdom katanya gitu. Kan dalam antropologi itu ada istilah kategori sosial tribe, chiefdom atau band, tribe, chiefdom dan state gitu ya. Ada yang kritikan yang kerajaan Sunda mah belum sampai state katanya gitu. Tetapi yang saya pahami dan dengan bukti-bukti tertulis, saya kira di masa lalu ya kerajaan Sunda ini sudah mencapai pada sebuah tatanan yang bersifat state. Hanya memang sistem state-nya itu di kerajaan Sunda itu dibagi 3 kembali gitu ya. Ada yang disebut dengan Karatuan, Karesian, dan Karamaan gitu. Jadi memahami konteks Sunda dalam kerajaan bahwa di masa lalu kita juga pernah punya tatanan sistem kerajaan, sistem kemasyarakatan yang cukup luas, dan kemudian di dalam sistem kerajaan Sunda itu di dalamnya terjadi ada kerajaan Sunda dan Galuh gitu kan. Yang notabene kemudian Sunda Galuh ini dikenal pada proses dinamikanya dikenal dengan Pajajaran. Jadi itu istilah ya, istilah Pajajaran itu istilah gabungan antara kekuasaan yang namanya di masa kerajaan Sunda, di masa kekuasaan kerajaan Galuh. Dan Sunda dan Galuh ini secara sejarah ternyata akar dari peradaban kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ya. Saya tidak mau panjang lebar tentang itu, tetapi memahami kebijaksanaan wiwitan Sunda dalam konteks kerajaan, ternyata ada dinamika-dinamika dalam konteks kerajaan itu, bahwa bagaimana leluhur kita membangun sebuah tatanan masyarakat dengan kearifan-kearifan kekerajaannya. Bagaimana menyelesaikan konflik-konfliknya dengan cara misalnya salah satunya adalah perkawinan. Jadi ketika ada konflik antara Sunda dan Galuh, salah satu solusinya adalah dengan cara mengawinkan. Ini kan hal yang lebih moderat saya kira ya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa berujung masalah gitu ya. Jadi tanpa pertumpahan darah lah ya. Tanpa pertumpahan darah kan gitu. Kan itu. Jadi itu bisa, sehingga ada istilah itu, ada Pajajaran awal, Pajajaran tengah, Pajajaran akhir dan sebagainya. Itu kalau berbicara tentang memahami kebijaksanaan wiwitan, berbicara dalam frame nama kerajaan Sunda itu, kita mengenal ada Pajajaran awal, Pajajaran tengah, Pajajaran akhir. Nah, itu nanti kita bahas di sesi berikutnya kalau Kang Abu ngundang lagi gitu ya. Nah, kemudian Sunda dalam memahami Sunda dalam kebijaksanaan wiwitan ini, ya kita secara fakta sekarang atau kekinian atau sejak era kolonialisme, katakanlah seperti itu, dikenal adanya masyarakat etnik Sunda, suku Sunda gitu kan. Memang menjadi sempit, menjadi sederhana ya, atau menjadi lebih mengecil dari tadi yang bangsa besar, kerajaan menyempit menjadi etnik Sunda kan gitu. Kalau berbicara kerajaan kan wilayah kerajaan Sunda dan Galuh itu kan sampai sepulau Jawa ini kurang lebih gitu ya. Nah, kalau udah berbicara etnik Sunda ya dibatasi sekarang ini kurang lebih lah di Jawa Barat dan Banten, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, penciri dari berbicara tentang kebudayaan etnik Sunda ya tentunya ada ciri-ciri budayanya. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana kebijaksanaan Sunda wiwitan dalam konteks etnik Sunda ini. Nah, akhirnya mengalamilah sebuah katakanlah simplisitas kembali. Pertama, Sunda wiwitan itu, Sunda itu menjadi ada istilah Sunda wiwitan, di mana sesungguhnya kalau berbicara Sunda wiwitan itu adalah pertama konsep ajaran pedoman kehidupan atau pikukuh masyarakat Sunda masa lalu. Nah, kalau udah masa lalu kan kita mengacu lintas batas, lintas waktu gitu ya. Nah, ini yang kita hanya bisa memahaminya dari artefak, adanya situs, adanya manuskrip, adanya mungkin warisan-warisan budaya yang masih sampai sekarang warisan leluhur terdeteksi dan masih bisa dijabarkan. Dan saya kira masih banyak yang belum terungkap kalau kita memahami bagaimana pikukuh atau pedoman-pedoman ciri-ciri kehidupan Sunda masa lalu untuk melihat kebijaksanaan mereka di masa lalu ya. Kedua adalah konsep keyakinan ajaran leluhur penganut agama atau kepercayaan yang dan masyarakat Sunda yang tidak menganut
agama yang berasal dari luar Nusantara. Jadi kembali ya labeling gitu ya, meskipun ada istilah Jati Sunda, ada istilah agama Sanghyang, ada istilah Sunda Wiwitan gitu ya, dan kemudian varian-variannya banyak ya. Pernah ada yang dikenal dengan agama Jawa Sunda atau mungkin agama Kuring dan sebagainya. Tetapi kurang lebih mengacu pada sistem di mana kelompok itu, di mana orang-orang tersebut memang mendeklarkan diri gitu ya, baik declare secara hidden maupun mendeklarkan secara terbuka. Katakanlah kalau secara hidden di Sunda dikenal dengan istilah nyumput buni di Nucaang. Nah, kalau nyumput buni di Nucaang itu mungkin secara manifest dia beragama umum apapun itu ya, mau Islam, mau Kristen, Katolik, atau apapun, mungkin Hindu dan sebagainya gitulah, yang sekarang orang negara ini masih melabeling itu gitu ya. Tapi di dalam keseharian, di dalam kehidupan masyarakatnya, mereka sesungguhnya mengajarkan, mengimplementasikan ajaran-ajaran wiwitan itu gitu ya. Yang kita lihat ya secara konkret misalnya di masyarakat-masyarakat yang dikenal sebagai kampung-kampung adat dimanapun itu gitu ya. Karena misalnya setelah saya telisik secara ngobrol, secara personal di kampung-kampung adat itu, meskipun mereka umumnya secara manifest menganggap atau mengaku dirinya sebagai orang misalnya muslim, karena kebanyakan orang Sunda etnik itu kan umumnya muslim, tapi mereka secara personal mengatakan gitu, Kang, saya juga sama seperti Akang wiwitan kan gitu. Tetapi kan ini dalam konteks keumuman lah gitu lah. Ya mungkin bahasanya agar ya bisa jadi karena mungkin dinamika pengetahuan mereka yang tidak mau ribet dengan polemik-polemik itu gitu ya, atau mungkin ada aspek kesejarahan yang kemudian menjadi traumatik misalnya, atau juga memang mengkombinasikan sebagai kembali lagi pada kebijaksanaan wiwitan tadi. Ya udahlah nggak apa-apa sekarang. Makanya ada istilah di Kanekes yang kemarin sempat viral juga, wah kami mah Islam wiwitan katanya gitu. Islam ini artinya ada yang bilang Islam tapi Islam di dia lain Islam Arab cina gitu, Islam itu mah salamet atau apapun lah. Jadi itu juga sebagai upaya-upaya bagaimana sesungguhnya leluhur kita dulu yang notabene pada poin 2 ini menjadikan konsep Sunda Wiwitan sebagai ajaran leluhur penganut kepercayaan itu mencoba untuk arif gitu ya, mencoba untuk bersikap demokratis katakanlah, untuk bersikap menerima tetapi juga sekaligus membentengi diri, menerima sekaligus membentengi diri, menerima karena memang kesadaran hidup itu adalah bersinggungan dengan manusia lain, dengan budaya lain, dengan pengaruh luar, membentengi diri adanya kesadaran kepada wiwitan. Nah, kesadaran kepada wiwitan itu adalah kesadaran kepada kuring teh saha, itu siapa, dari mana saya berasal, di lembur mana saya itu dilahirkan. Nah, itu pembentengannya adalah ke situ. Nah, kemudian ada Sunda Wiwitan di sini ya juga berkaitan dengan konsep-konsep ajaran leluhur Sunda masa lalu yang kemudian berkembang di era kekinian sebagai upaya menjaga kesadaran jati diri sebagai manusia dan sebagai suatu bangsa. Kembali yang tadi. Nah, kemudian kalau berbicara tentang kesadaran tadi, saya coba highlight dulu beberapa hal ya. Nanti biar dalam dialog kita akan kupas. Pertama, kebijaksanaan wiwitan dalam memahami jati diri di dalam masyarakat yang notabene berdasar atau berakar atau memang mempedomani diri pada keyakinan dari leluhur Sunda masa lalunya itu. Ada sebuah upaya untuk memahami dalam nafas kehidupan dia bahwa aku ini siapa, siapa saya gitu kan. Ujungnya ke situ-situ lagi ya Kang ya, pertanyaannya iya, aku siapa gitu ya. Aku siapa? Jawabannya kan pasti aku manusia kan gitu ya. Pertanyaan kemudian, terus manusia itu harus bagaimana bersikap dan hidup di muka bumi ini? Kan gitu. Terus bagaimana ketika sudah tumbuh, oh ternyata aku tuh manusia. Bagaimana menjaga konsistensi kesadaran kemanusiaan itu dan hakikat diri bahwa dia merupakan bagian dari sebuah makrokosmos, bagian dari jagat semesta. Dan dalam konteks kebijaksanaan dalam memahami jati diri ini, kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini hanya sementara di buana panca tengah ini. Karena di dalam
atau di dalam pemahaman wiwitan itu, kebijaksanaan wiwitan itu ada kesadaran sifatnya kosmis, kosmologis Sunda, yaitu pengetahuan bahwa dia bagian dari dunia bawah, dia bagian dari dunia tengah, dan dia bagian dari dunia atas. Sekarang saja kebetulan dia sedang sadar pada dunia Bawah. Oh, tengah. Oke. dunia tengah, gitu kan? Oke. Nah, bagaimana kemudian hubungan-hubungan dia untuk menjaga sinkronisasi, harmonisasi antara hubungan dunia atas, tengah, dan bawah. Nah, itulah kesadaran kebijaksanaan. Makanya kenapa manusia misalnya nah ini ada kaitan dengan kesadaran manusia dengan saya lompat ke hubungan dengan alam misalnya. Kenapa? Karena disitulah kebijaksanaan wiwitan itu dia harus punya sikap dan kesadaran untuk harmoni dengan alam. Yang gimana sih harmoni dengan alam itu? Ya entong ngerusak alam, sehingga muncullah konsep gunung tong dilebur, gitu kan? Lembah tong dirusak dan sebagainya. Kemudian muncullah penataan konsepsi wilayah yang disebut dengan hutan larangan, hutan tutupan, hutan baladahan, gitu kan, hutan garapan dan sebagainya. Nah, di sini kenapa demikian? Karena setelah dia memahami siapa akunya dalam konteks hubungan dengan lingkungan, dia dalam kebijaksanaan wiwitan harus punya kesadaran bahwa alam itu ada pemiliknya. Saya pakai tanda petik. Pemilik itu siapa? Penguasa lokal. Siapa itu penguasa lokal? Baik makhluk hidup, makhluk gaib, dan tentunya yang penguasa negara gitu ya, atau pemerintahan dan maha pencipta. Disitulah sehingga kalau yang namanya manusia yang punya dasar kebijaksanaan wiwitan itu, sehingga dia kalau dimanapun dia berada, ke gunung, ke laut, ke mana, ke sungai, atau dimanapun, bahkan kalau mau membangun rumah sendiri pun, ini yang saya alami ya, mau membuka tanah, mau membuka rumah, membangun rumah, ketika rumah itu selesai atau sebelumnya ada amitabha-punnya gitu, ada permitnya. Jadi orang yang punya kebijaksanaan wiwitan dalam kaitan dengan alam, permit dia saat sebelum membangun, permit dia saat sedang membangun, permit dia sesudah membangun, seperti dalam pertanian, permit sebelum menanam, izin tabepun sebelum menanam, izin permit tabepun saat tumbuh dijaga, dan pada saat panen, pada saat menuai, ada istilah ngareremokeun ya, pun amitabe pun untuk memetik hasil panen pun itu ada kesadaran. Karena apa? Semua ada pemiliknya, kan gitu. Nah, kemudian adanya kesadaran merusak alam itu sama saja dengan merusak diri sendiri kan, dan merusak masyarakat. Nah, ini merusak alam di dalam kebijaksanaan wiwitan itu dipahami adalah merusak diri sendiri, merusak masyarakat dan lingkungan, dan yang paling utama merusak generasi selanjutnya. Sehingga dalam pemahaman ini, kenapa adanya tradisi-tradisi yang dipertahankan? Tradisi merawat hulu wetan itu mata air. Jadi orang tuh menyimpan sajen di mata air, ada upacara, kalau di Kuningan adanya kawin cai gitu ya, ada upacara seren tahun, ada upacara hajat lembur, ada upacara ke laut gitu ya, hajat laut, dan kemudian merawat tempat-tempat alam dan segala macam. Karena yang dipikirkan itu bukan sekarang, yang dipikirkan itu adalah merawat alam ini untuk generasi selanjutnya. Sehingga ada istilah yang saya temukan di masyarakat Kampung Naga misalnya, jangan tinggalkan air mata kepada generasi berikutnya, tetapi tinggalkanlah mata air, kan gitu. Sehingga pemahaman-pemahaman tadi, kebijaksanaan ada kaitan dengan kearifan lokal. Misalnya di kampung saya, di Cigugur Kuningan, dan di Kuningan sendiri banyak lokasi-lokasi yang dikenal dengan ikan dewa gitu ya, ikan dewa, ikan kancra. Itu kan mereka itu, si ikan itu ada dalam sebuah kawasan kolam-kolam di tengah hutan, yang dulu saya kira tengah hutan atau di dalam hutan atau berkaitan dengan hutan, karena tidak mungkin ada kolam tanpa hutan. Jadi maksudnya itu mata air biasanya, dan si ikan itu hanya hidup ketika mata air itu mengalir. Artinya ketika kita coba dibudidayakan, ikan itu tidak akan hidup lama gitu ya, karena ikan itu hanya akan adaptif ketika airnya itu mengalir dari mata air. Nah, sehingga muncullah
sebuah tabu atau larangan, tong ditewak, tong didahar laukna, pamali dan segala macam. Itu sebetulnya kalau dipahami bukan masalah yang agak terlalu ekstrim, kalau kamu makan itu kamu akan mati dan sebagainya. Tapi itulah kebijaksanaan wiwitan orang tua dulu, bahwa ikan dewa itu, ikan kanca dewa itu misalnya, sebagai indikator bahwa sumber air itu masih jernih, sumber air itu masih mengalir. Kalau Intinya ikan itu menjaga mati, alam gitu ya Kang ya. iya, kalau ikan itu mati berarti apa? Berarti kan air itu sudah tercemar, sumber air juga sedikit. Makanya dalam pengetahuan lokal itu, kalau berbicara tentang etnobiologi misalnya, tentang masalah potong lokal, bisa dilihat nih, kalau misalnya mendengar ada suara tonggeret, oh ini akan ada musim kemarau misalnya, oh ada papatong, atau ada apa. Nah itu kan pengetahuan lokal. Dan manusia itu dengan membaca alam, karena ada upaya dari manusia dalam kesadaran wiwitannya itu dalam hubungan alam, dia harus belajar dari keberadaan dan kehidupan alam sekitar. Jadi tidak perlu ada universitas yang luhur gitu ya, tetapi mereka langsung belajar dari alam dan paham tentang apa-apa yang ada di alam, sehingga muncullah pemahaman, oh tanaman ini manfaatnya buat ini gitu kan, oh kalau melihat bintang gitu kan, ini akan muncul musim kemarau, oh kalau sudah ada hewan ini muncul berarti akan pertanda ini, dan sebagainya gitu ya. Ini kan kebijaksanaan wiwitan. Coba bayangkan kalau manusia sekarang tidak punya pengetahuan itu, tidak ada kesadaran itu, kita tidak bisa membaca tanda-tanda alam itu, maka yang terjadi, mohon maaf, misalnya seperti apa yang terjadi di Aceh. Ketika sudah ada indikator akan terjadi tsunami, bagi yang masih punya pemahaman tentang kebijaksanaan akan alam, pengetahuan alam, maka dia lari ke bukit misalnya. Tapi bagi yang tidak paham, tidak menyatu dengan kesadaran belajar dari kehidupan alam sekitar, maka wah ini ikan-ikan banyak gitu kan, diambilin, malah yang terjadi terkena tsunami. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata kehidupan manusia sudah masa lalu, dia sangat terikat dengan alam. Alam itu merupakan kitab hidup, dan tubuh ini adalah kitab hayat. Jadi sama aja, alam dan kita adalah sama-sama sebagai kitab hidup yang tidak lekang oleh waktu gitu. Nah, kemudian kebijaksanaan wiwitan dalam hubungan dengan sesama. Di sini kalau kita memahami tentang kesadaran wiwitan dalam hubungan sesama, tadi diawali dengan siapa saya, maka di situ selain dengan alam ada muncul kesadaran bahwa kita ini hidup terlahir sama sebagai anak manusia. Deksi dadap, deksi waru, deksi miskin, deksi kaya, deksi konglomerat, deksi proletar, si burju atau proletar, atau si siapa dan si siapa, atau si Cina, si Batak, si Arab, si Eropa dan sebagainya. Mereka juga anak manusia. Pertanyaannya kemudian, kalau punya kesadaran tadi yang awal ya, personal, jati diri kita sebagai manusia, yang beda itu kan hanya rupa fisik. Si itu mah galing, urang mah lurus. Si itu mah hideung, urang mah bodas dan sebagainya. Dan cara-cara hidup dia, itulah yang disebut dengan cara memahami budaya orang. Nah, kalau demikian, maka yang saya pahami dalam versi sesepuh leluhur saya, bahwa di dalam masyarakat Sunda itu juga mengenal adanya bangsa kulit bodas, bangsa kulit koneng, bangsa kulit hideng, bangsa kulit berem, dan bangsa kulit berwarna. Konon katanya kalau Nusantara ini adalah bangsa kulit berwarna gitu. Nah, kemudian dalam kebijaksanaan wiwitan dalam hubungan dengan sesama, memahami bahwa adanya entitas-entitas yang beragam secara kesejarahan, baik genealogis maupun wilayah. Oh, si eta di mana? Di Tasik. Oh, orang Tasik. Oh iya, orang mana? Oh, orang Sukabumi. Oh iya, orang mana? Seperti di Kanekes aja kan? Kita tahunya orang Baduy aja. Padahal kan mereka itu ada orang Gajebo, ada orang Cikadu, ada orang Kadu Ketug, ada orang mana kan? Sebagai manusianya juga, dia memahami bahwa setiap orang itu punya entitas yang beragam.
Dan orang itu punya penghargaan, penghormatan, menghargai untuk bagaimana dia bisa hidup berdampingan. Tapi kan dilihat secara genealogis. Tapi kan si itu kajen teuing orang mana, meskipun dia orang Kaduketug, kan masih satu keturunan nih dari Batara Cikal, orang Kanekes kan gitu ya. Jadi semua orang Kanekes itu mengakui diri semua mereka itu berasal dari leluhur sama yang disebut dengan Batara Cikal atau Adam Tunggal gitu ya. Nah, jadi meskipun mereka kampungnya beda-beda, tapi kesadaran entitas genealogis itulah yang menjadi ikatan. Itu yang saya alami, ya. Kan ada konsep tapa di Nagara dan tapa di Mandala. Orang Kanekes secara konseptual yang saya pahami itu tapa di Mandala. Nah, kalau orang-orang yang mengimplementasikan kebiasaan Sunda Wiwitan di luar Kanekes, di luar tapa di Mandala, mereka adalah tapa di Nagara. Ambil sampel lah misalnya di Cigugur Kuningan, pusat dari komunitas Sunda Wiwitan adat Karuhun Urang ini. Mereka ini satu keluarga, satu entitas wilayah, itu kan berbeda-beda secara keyakinan. Misalkan dalam keluarga saya aja ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Kristen atau Katolik, dari kerabat ibu, bapak, uwa dan segala macam pun berbeda-beda. Tetapi yang mengikat kami adalah apa? Kesadaran satu genealogis. Satu wilayah itu kita dulu leluhurnya sama, misalnya dari Eyang Anu misalnya, dari Eyang Padara, atau dari Eyang Harja Semeru, atau dari Eyang Cigugur dan sebagainya. Kan itu menjadi pengikat. Atau juga wilayah. Jadi ketika misalnya kita bertemu di mana, oh di mana kawit, dari mana? Kuningan, Kuningan. Nah, ketika kita ada di luar Kuningan kan, kesadaran itu kan menjadi pengikat ya. Nah ini kesadaran dengan sesama ini. Jadi kita juga sebagai orang Indonesia ya, mungkin di dalam kelompok-kelompok kecil kita merasa eksklusif katakanlah. Tetapi ketika kita keluar berbeda wilayah, berbeda genealogis, kita juga harus punya kesadaran yang inklusif karena ternyata kita satu leluhur yang sama, Nusantara yang tadi di awal saya bilang. Kita satu cikal bakal yang sama, yaitu Sundaland, yang berbeda dengan Antartika, berbeda dengan Pasifik atau benua lain dan sebagainya. Ini saya kira yang perlu kita sadari. Nah, kemudian adanya kesadaran manusia dalam wiwitan ini juga ada kesadaran universal. Apa? Setiap manusia punya rasa takut, rasa ingin dihormati, ingin dihargai, ingin terpenuhi kebutuhan dasar sekunder dan tersier, meskipun itu disesuaikan dengan konteks kebudayaannya. Ini pun disadari. Tetapi kan ada ukuran. Seperti orang Kanekes, saya pernah ngobrol. Orang Kanekes pun bilang, ya saya juga kalau keinginan sama seperti Kang Hira, pengen ini, pengen itu, dan segala macam, ingin dihargai, ingin bla 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 lah, macam-macam. Tapi kan, ada kesadaran entitas bahwa saya di Baduy, saya di Kanekes punya hukum, punya adat, punya aturan, kan gitu, punya kebijaksanaan yang harus dipatuhinya, yaitu tidak boleh A, B, C dan sebagainya. Secara konseptual ada yang menjadi tetekon mereka atau pikukuh mereka itu panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung misalnya. Itu kalau dibedah secara panjang lebar bisa panjang gitu ya. Tapi konsep itu pun kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita yang bukan orang Wiwitan, di luar katakanlah bukan orang Kanekes, bisa juga. Contoh, ketika berbicara panjang tong disambung, pondok tong dipotong, hakikatnya adalah apa? Kita harus punya sikap yang apa adanya. Jangan melebih-lebihkan yang tidak lebih, jangan mengurangi yang sudah kurang. Katakanlah iya yang iya, katakanlah tidak yang tidak, kan gitu. Itu kan kalau dalam tingkatan tasawuf yang tinggi itu adalah kesadaran sumrah diri, kepasrahan ya orang tedaya teupaya angin karsa pangersa Gusti. Jadi kita ini hidup, tapi bukan hidup sekedar hidup yang menyadari bahwa ada batasan-batasan di luar diri kita meskipun kita punya kebutuhan. Nah, manusia yang yang mulia itu adalah ketika dia mampu dan menyadari ukuran kemampuan dan kebutuhan dia itu di mana. Bukan berarti dia tidak mau seperti yang lain, tapi ukuran dan kemampuan dia itu di mana. Nah, disinilah ada istilah kemudian dalam kebijaksanaan Wiwitan dalam hubungan antar sesama, saya mengenal ada konsep gelar patarema pancen.
Kalau di dalam naskah-naskah kuno itu ada yang dikenal dengan dasa prabakti. Jadi si A bakti ke siapa, si B bakti ke siapa, si C bakti ke siapa, nanti saya ungkap ya. Tapi yang paling unik adalah kalau memang kita punya pemahaman di luaran sana bahwa orang Sunda itu ada pengaruh dari kebudayaan Hindu yang cukup kuat dan segala macam, ternyata di dalam Sang Hyang Siksa Kendang Karesian, dalam naskah kuno, di dalam naskah Sewaka Dharma atau Dewa Buddha, atau di dalam naskah Jatiraga dan naskah-naskah kuno lainnya, di situ dikenal kata hyang, di situ dikenal kata Sang Hyang Jatinis Kala, di situ dikenal kata Sang Hyang Jatinis Temen, di situ dikenal Sang Hyang Tunggal dan sebagainya, di mana Dewata Bakti Kahyang. Artinya apa? Ternyata leluhur bangsa kita ini dulu sudah punya sebuah puncak spiritualitas yang highest, yang maha tinggi, dengan istilah-istilah yang tadi saya ungkapkan diantaranya. Baru diantara Hyang atau Sang Hyang atau Tuhan itu sendiri, ada yang disebut dengan Guryang 7 gitu ya. Dari Guryang itu kemudian ada Dewata. Dewa-dewa itulah yang kemudian dalam pemahaman spiritualitas dipersonifikasi, dibayangkan dan dirupakan, sehingga kita bisa memahami, oh ini Dewa Wisnu siga ieu, Dewa Siwa siga ieu gitu kan, gambaran-gambarnya. Tapi kalau kepada Guryang dan Sang Hyang itu tidak bisa dirupakan, tidak bisa dicipta-cipta, dan tidak bisa dibentukkan dalam bentuk apapun. Nah, baru kemudian setelah itu baru manusia itu mengimplementasikan wujud religiusitas dia, kebijaksanaan spiritualitas dia itu di dalam bentuk-bentuk tradisi-tradisi. Apakah ada yang dikenal dengan ada tradisi batu, ada menhir, ada gunung Padang, ada situs Cirbakala Cipari, ada peti batu, ada tradisi Serentahun, ada ritual ini, ritual itu kemudian dimanifestasikan dalam beragam rupa budayanya tadi. Nah, itu sementara dari saya. Makasih. Oke, nuhun Kang Ira. Wah, ini komprehensif banget ya. Banyak banget nih sempalan-sempalan yang harus kita kupas pelan-pelan. Tapi mungkin saya akan memulai diskusi ini dari kata budaya sih Kang. Karena gini, kalau kita dengar budaya, outputnya itu pasti tarian, musiknya. Kadang kita nggak bisa ngebedain mana budaya dan produk budaya gitu. Dalam konteks dimana kalau kita ngomongin budaya itu kan dari kata budi itu juga konteksnya adalah keluhuran kan sebetulnya, consciousness lah. Atau mungkin kalau lebih pakai bahasa yang lebih asik lagi, kesadaran atau sang spiritualitas gitu intinya. Jadi kalau kita ngomongin tentang konteks budaya, orang tuh suka mikir bahwa ini mah budaya, ini mah agama gitu loh Kang. Kadang-kadang lupa bahwa setiap konteks agama pun adalah lahir dari sebuah konteks yang namanya budaya itu sendiri gitu. Nah, yang menarik Kang Ira, yang mungkin ya kita ngomongin tentang relevansi, nuhun Kang, ini saya banyak banget insight baru, meskipun ini kita udah ngobrol ulang-ulang ya, tapi insight baru tuh selalu ada gitu. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah konteksnya begini Kang. Kita kalau bicara dalam wilayah namanya teologis gitu kan, atau ketuhanan gitu intinya, sebagai konteks namanya ketuhanan, apa sih atau bagaimana sih konteks ketuhanan di dalam wiwitan tuh seperti apa sih Kang? Apa sih relevansinya? Ya katakanlah kalau dalam tradisi Islam kan konteks ketuhanannya adalah la ilaha illallah gitu misalnya. Atau di teman-teman kita yang Kristen atau Katolik itu ada yang namanya Trinitas gitu misalnya. Atau mungkin dengan konteks yang namanya siwa dan seterusnya gitu ya. Itu kan konteks-konteks yang namanya konsep ketuhanan. Nah, kalau dalam wiwitan tuh seperti apa sih Kang konteks ketuhanan, konsep ketuhanannya gitu? Mangga. Ya, nih saya kebetulan sudah mempersiapkan karena perkiraan pasti akan ke sana diantaranya pertanyaannya. Nah, berkaitan dengan konsep ketuhanan atau siapa Tuhan, diantaranya kan ya banyak sumber, tapi diantaranya ini ada dalam naskah kuno Sang Hyang Raga Dewata. Saya sebutkan dulu bahasa Sundanya, nanti ada terjemahannya. Hante nu ngayuga aing, hante nu manggawe aing, aing ngaranan maneh. Artinya, tidak ada yang menjadikan aku, tidak ada yang menciptakan aku menamai diriku sendiri. Nah, dalam konteks ini Sang Hyang Raga Dewata. Jadi istilah-istilah itu ada. Kemudian ada lagi. Carekna Raga Dewata, naha ngaranna eta rumongyap lengyap tanpa rupa hante kajeung. Kurang lebih begini. Kata Raga Dewata, mengapa namanya begitu? Karena datang tanpa rupa, tanpa raga, tidak terlihat. Nah, kemudian
carekna teman rupa reka kuaya jang ja aing nu ngayuga tan kayuga ja aing nu digawe tan kapigawe ja aing digawe tan kapigawe. Artinya perkataan benar rupa direka karena ada, akulah yang mencipta, tanpa terciptakan akulah yang bekerja, tanpa dikerjakan akulah yang menggunakan, tanpa digunakan. Nah, ini juga berkaitan dengan manuskrip satu lagi, yaitu naskah kuno Jatiraga. Di dalam naskah kuno Jatiraga ini dikatakan kurang lebih seperti ini terjemahannya, bahwa Bayu Sabda Hedap ada muncul ya, bagaimana muncul bentuk nyata. Sebenarnya aku berada dalam hakikat jatinistemen. Nah, ini jatinistemen konsep apa istilah lagi ya, karena banyak istilah dalam masyarakat Sunda tentang konsep Tuhan itu. Karena sebenarnya aku berada dalam hakikat jatinistemen itu adalah sebab aku adalah bebasnya dari kebebasan, sebab aku adalah mustahilnya dari kemustahilan, sebab aku adalah mungkinnya dari kemungkinan, sebab aku adalah sirnanya dari kesirnaan, aku adalah lepasnya dari kelepasan, aku adalah aslinya dari keaslian, dan aku adalah jujurnya dari kejujuran itu sendiri. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa menurut naskah-naskah itu Tuhan gitu ya dipahami dalam masyarakat Wiwitan itu Angliputi gitu ya. Dia itu sumuru atau zat-zat Tuhan itu ada dalam setiap ciptaannya, itu yang disebut dengan Angliputi. Dan sehingga dalam diri manusia pun tadi saya sempat mengatakan bahwa diri kita ini adalah kitab juga. Pertanyaannya kan, ketika tangan kita bergerak, kita tahu nih, kita kendalikan tangan merep, tangan menyembah, atau tangan menarik, kita bisa kondisikan, tapi dalam kondisi sadar, dalam kondisi yang tidak dalam kesadaran kita, seperti hanya kicetnya panon atau berkedipnya mata, dan dalam nafas itu kan kita bisa kendalikan. Saya kendalikan, saya sadar. Tapi saat saya ngomong dari tadi, dari sejak awal kita berjumpa ini, siapa yang mengatur dan mengendalikan nafas kita? Kesadaran kita penuh? Tidak. Siapa itu? Itulah Sang Hyang, itulah Tuhan. Sehingga di dalam ada kitab, kalau tidak salah Waruga Jati, atau saya lupa lagi, ada istilah naskah kuno, bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat Sang Hyang. Ada nama-nama Sang Hyang, dari mulai rambut, kuku, mata, hidung, telinga, mulut, gigi, jantung, itu bersemayam Sang Hyang. Nah, leluhur kita dalam kebijaksanaan Wiwitan itu sampai punya pengetahuan mengkodifikasi atau mendetailkan bahwa Sang Hyang itu ada di dalam setiap unsur tubuh kita. Kalau demikian, artinya apa? Kenapa manusia itu makhluk mulia? Kenapa kita perlu menjaga kesucian tubuh kita? Karena kita itu ada istilah manusia itu panyundaan. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Ada istilah Sunda, tapi manusia itu dalam pemahaman kebijaksanaan Wiwitan suka dikenal dengan istilah manusia teh panyundaan. Panyundaan itu Sunda kalau berarti hakikat bersih, suci. Berarti manusia itu tempat untuk menyucikan dirinya, menyucikan alam semesta. Kenapa? Kalau apa-apa manusia ngerekeskeun. Kenapa manusia harus yang memimpin dalam sebuah ritual? Bahkan dalam pemahaman saya, dalam pemahaman masyarakat Wiwitan, ketika ritual dalam sebuah upacara adat, bukan cuma manusia yang sedang ritual, tetapi semesta, alam, makhluk-makhluk yang lihat dan tidak terlihat, itu dipimpin oleh yang namanya ingsun tadi, manusia tadi. Karena manusia yang dipercaya, dia punya unsur-unsur Sang Hyang paling lengkap. Untuk tembus kepada buana luhur gitu. Iya. Saya jadi ingat gini kan. Saya jadi ingat gini kan. Ada satu poin Kang tentang tadi bahwa saya mungkin etnisnya Sunda tapi enggak Nyunda gitu kan. Nah, betul nggak kan? Orang ini mungkin etnisnya bukan Sunda, mungkin dia lahir di Batak gitu, mungkin dia lahir di Makassar, tapi mungkin dia lebih Nyunda daripada etnis Sunda gitu. Nah, berarti yang saya tangkap ini Kang, saya selalu membagikan bahwa ada identitas, ada nilai.
Bahwa kalau kita ngomongin identitas itu adalah lekatan yang dilekatkan gitu. Dan saya rasa wiwitan Sunda Wiwitan ini kan nggak ngomongin institusional gitu, tetapi dia software gitu loh Kang, dalam tanda petik bahwa dia adalah nilai. Soalnya banyak yang nanya, aku bukan orang Sunda, bisa ngikutin Sunda Wiwitan nggak? Saya rasa ini bukan untuk etnisnya gitu, tetapi untuk value-nya. Mungkin bisa lebih dielaborasi nggak Kang tentang konteks yang namanya identitas dan value itu berkaitan sama wiwitan gitu, mangga Kang? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa memahami kebijaksanaan Sunda Wiwitan, kita harus memahami yang tertangtu tadi, memahami Sunda secara geografis, etnis, dan filosofis, gitu ya. Nah, kalau berbicara etnis, ya fakta sekarang memang ada suku Sunda dengan budaya Sunda, dengan ciri-ciri kesundaannya, ada suku Jawa dengan ciri-ciri kejawaan, ada Batak dan sebagainya. Nah, itu kan evolusi dalam dinamika kebangsaan kita menjadi bangsa Indonesia, ada suku-suku dan budaya-budaya tersendiri. Tapi kalau berbicara nilai dari kesundaan itu sendiri dengan mengaitkan dengan nilai geografis dan luhur bangsa kita yang sama, sesungguhnya toh kita ini punya nilai-nilai yang sama. Ada Dalihana Tolu, ada Tritangtu, ada Tigo Tungku Sajarangan, ada Tritangtu, kesininya ada Trinitas. Ada apa lagi yang tiga-tiga? Kan hukum 3 itu sama hakikatnya. Hukum 5 juga kan sama. Ya. Di Sunda ada misalnya welas asih, undak usuk, tata krama, budidaya, budi basa, wiwahyu dan naraga. Nah, ini kan 5 juga. Ada konsep 4, dulur papat kalima pancer. Di dalam setiap nilai-nilai universal kan ada unsur bahkan dari zaman Plato Yunani juga memahami ada nilai-nilai bagaimana unsur angin, api, air itu. Maksud saya bahwa toh memahami hakikat kesundaan, kebetulan ada entitas gitu kan yang secara negara pelabelingnya ini Sunda Wiwitan. Tapi kalau menembus batas entitas dan menembus batas barrier demarkasi boarding tentang batas-batas budaya dan wilayah, toh nilai-nilai itu ada yang di lainnya. Yang ingin saya katakan begini, kalau leluhur kita, kalau nilai-nilai kesundaan itu tidak memiliki nilai-nilai universal, tidak mungkin agama-agama besar di dunia berkembang. Karena ibaratnya gini, saya membuat analogi. Kalau anak itu sudah talenta, memang mau tekar, anak itu sudah kreatif, mau diajarin apa bisa. Jadi leluhur bangsa kita itu wadahnya, nilai-nilai sistemnya itu sudah ahung lah kalau orang sudah bilang. Sehingga agama apapun yang datang ke Nusantara hidup dan berkembang di sini dengan baik toh, saya kira seperti itu. Dan kemudian diyakini oleh semuanya. Kalau berbicara tanpa paksaan, oke, ada yang tanpa paksaan. Meskipun di dalam dinamikanya ada konteks politik juga. Ada konteks politik syiar, misionaris, dan segala macam. Itu ada dalam konteks kekuasaan. Tetapi, kalaulah wadah orang-orang kita ini tidak memiliki nilai-nilai yang luhur, katakanlah leluhur bangsa kita ini orang barbar, orang yang savage society, orang yang katakanlah jahat, ya, tidak punya rasa kemanusiaan, lebih ekstrimnya lagi ateis dan sebagainya, ya tidak mungkin nilai-nilai keagamaan yang besar itu ada. Sehingga toh sama seperti orang muslim juga, ketika kenapa ya kalau di negara mana tuh Finlandia lebih muslimah ya, Jepang itu kok lebih muslim ya perilakunya, mengutin sampah. Terus emang nggak boleh gitu kita melekatkan label Islami kepada orang yang secara institusional bukan Islam kan gitu. Terus emang tidak boleh menyatakan Nyunda itu kepada orang yang notabene bukan entitas Sunda. Benar. Ya boleh-boleh saja kan gitu. Justru pertanyaannya sekarang, Sunda itu tidak boleh hanya sebatas pengakuan, ya aing orang Sunda. Pun demikian dalam keagamaan, ya aing orang Islam, ya aing orang Katolik, ya aing orang Hindu, tapi kelakuannya tidak Islami, kelakuannya tidak Kristiani, kelakuannya tidak Hinduism gitu. Sama seperti ngaku Sunda tapi kelakuannya tidak Nyunda. Buat apa? Dan Nyunda itu ya ada dalam nilai Islami, Nyunda itu ada dalam nilai Kristiani, Nyunda itu ada dalam hanya bahasa yang berbeda dan implementasi yang berbeda. Toh hakikatnya kesadaran yang sama sebagai sesama makhluk bumi untuk menjaga harmonisasi manusia alam lingkungan sebagai amanat kesadaran dari yang maha tinggi.
Tuhan dalam berbagai keyakinan apapun, sebutannya yang berbeda. Oke. Gitu kan. Keren Kang, nuhun pisan Kang, ini dalam pisan Kang. Nah, saya mau lanjut ke sini Kang. Saya mau lanjut ke apa ya? Mau lanjut ke pembahasan di mana kalau kita bicara dalam konteks ini ya Kang ya. Punten biasanya ini saya mau mengandai-andai dalam sebuah apa ya? Analogi kali ya. Kalau memang wiwitan ini adalah asli leluhur, kenapa tidak populer dalam konteks secara institusi gitu Kang? Ya punten ya. Ya. Kita ini populer dengan agama import misalnya kan. Dalam konteks yang dari luar masuk ke kita, seakan-akan pertahanan kebijaksanaan ini tuh nggak tumbuh, atau memang tidak didesain untuk menjadi institusi, atau memang ada faktor apa sih? Ya punten kan sekarang kalau kita mau bicara dalam konteks yang namanya Sunda Wiwitan apa, kayaknya kalau simple random gitu, apalagi anak-anak sekarang mungkin nggak banyak yang ngerti dan nggak tahu. Kenapa? Karena mungkin kalah viral sih memang. Nah, cuman pertanyaan saya adalah kenapa nih si konsep wiwitan Sunda Wiwitan ini kok bisa kalah tenar dalam tanda petik dengan sesuatu yang baru datang gitu Kang? Kumaha Kang? Ya, ada beberapa asumsi jawaban saya ya. Pertama, kalau berbicara Sunda Wiwitan dari perspektif sebagai sebuah sistem keagamaan, sistem keyakinan, sistem ajaran leluhur, kan berkaitan juga dengan karakter tadi ya. Saya bilang dari awal, kebijaksanaan itu berkaitan dengan di dalamnya intelektual, kecerdasan, dan karakter. Nah, karakter orang Sunda gimana sih? Karakter orang Nusantara itu gimana sih? Katakanlah seperti itu. Kalau secara umum, saya melihat karakter-karakter orang Sunda dan Nusantara lainnya itu kan orangnya tidak ekspansionis, tidak misionaris, dan tidak siaris. Contoh konkret, emang orang Batak datang ke Kang Abu, maneh kurang diparmalinkeun nya, kamu akan saya parmalinkan gitu. Oke. Atau orang Kaharingan Dayak datang ekspansi ke Sunda, akan dikaharingankan gitu. Atau orang Sunda Wiwitan ekspansi yang dekat kemana gitu, kamu akan di Sunda Wiwitankan gitu. Kan tidak. Nah, itu kan kembali kepada karakter. Kalau tadi berbicara kebijaksanaan, kecerdasan, dan karakter. Kalau agama-agama pendatang tadi kan berangkat dari karakter-karakter yang sifatnya ekspansionis. Makanya di sana kan perang jeung perang wae sampai sekarang juga. Memang gak nyari member intinya Kang gitu ya kira-kira ya. Ya gitu, tidak nyari member gitu kan. Bahkan yang saya ngobrol dengan orang Kanekes dan sama dalam prinsip saya, orang Kanekes kan ini yang mungkin di sini yang belum pernah dengar, saya pernah nanya, "Mang, gimana caranya untuk menjadi Sunda Wiwitannya Baduy gitu?" Intinya orang Baduy malah mengatakan, "Ah jangan," katanya gitu. "Nggak boleh." Loh kan kok nggak boleh? Saya bilang gitu. Bukannya senang nih kalau tiba-tiba orang suku Sunda pada eling, pada sadar diri, wah kembali ke Wiwitan menjadi seperti Baduy. Ah enggak, katanya. Ini agama kami, ini keyakinan kami, gitu kan? Yang kamu juga benar, silahkan aja. Kami juga belum tentu bisa benar menjalankannya. Kenapa? Karena faktanya di Kanekes juga ketika dia yang melanggar hukum-hukum kebaduyannya, hukum-hukum ajaran wiwitannya Kanekes, kan keluar dari wilayah kemandalaannya, dianggap lagi bukan orang Kanekes. Jadi kita juga jangan terjebak kalau ada orang pakai pakaian kayak Baduy, ngaku orang Baduy, bisa jadi bukan orang Baduy gitu. Dia orang yang sudah dihukum keluar dari wilayah ketangtuan mereka atau dari dangkal mereka yang notabene secara internal mereka sudah bukan diakui orang Baduy lagi gitu, bukan orang kami lah gitu, bukan orang Jero, bukan orang Dangka dan sebagainya. Nah itu masalahnya. Tapi kan kita melihat sejarah bagaimana misalnya God Glory and Gospel, bagaimana perang salib, bagaimana perang-perang yang di dunia benua sana, benua kontinen, itu kan selalu agama menjadi alat untuk menjadikan simbol sebuah penguasaan dan kekuasaan. Saya kira dalam sejarah di India pun misalnya demikian. Ketika ada aliran A, aliran B kan gitu misalnya, dan sebagainya. Karena mungkin karakter negara kontinen tadi. Kalau kita kan negara archipelago. Yang kedua, secara besar adalah karena karakter kita kan sudah merenanya, sudah gemah ripah repeh rapi loh jinawi. Kan kalau orang ekspansionis, kalau orang menjajah, ada kepentingan. Tuh, kalau kita kan ngapain menjajah? Hirup di diwe geus ngeunah gitu.
Ngapain mempengaruhi orang dengan keyakinan kita aja? Sehingga ada istilah orang tua saya mengatakan kahade ulah ngawur-ngawur mutiara kahayam. Kahayama berewe jagong. Hati-hati jangan memberi makanan mutiara kepada ayam, karena ayam itu kesenangannya jagung bukan mutiara. Artinya kan ada kebijakan bahwa apa yang sudah kita baik itu entong diumbar gitu. Iya. Jangan sembarangan di ini ke orang lain gitu. Cukuplah untuk diri kita. Kalau orang lain bertanya boleh, tapi kalau kita seperti sekarang, saya kan ditanya oleh Kang Abu, ibaratnya goong segede apapun kalau nggak ditabuh ya nggak bunyi. Tapi kalau goong udah ditabuh ya gemanya bisa kemana-mana. Terasa. Karena bukan pengen ingin didengar, tetapi merespon dari pertanyaan gitu ya kan kira-kira. Makanya ada istilah Sunda, lamun jalma sombong teh jalma goong nabeuh maneh cenah gitu. Kung gitu. Oke, Kang. Gitu. Oke, Kang. Nah, sekarang kita masuk ke konteks yang namanya ritual gitu, Kang. Ya. Atau gini deh, kan kalau dalam setiap ajaran itu kan pasti ada ritualnya gitu ya. Ada melakukan di Islam ada sholat, atau di teman-teman Kristen ke gereja lah, ada nyepi lah, ada lebaran dan seterusnya. Nah, Wiwitan ini punya nggak sih sebetulnya sebuah ciri khas ritualnya dalam konteks di mana tetap menjaga wilayah si ajaran ini untuk tetap lestari gitu, Kang? Gimana, Kang? Ya, kalau dalam pemahaman saya ritual itu ada dua, yang sifatnya private space ritual dan public space ritual. Private space ritual itu sangat esensial, sangat subjektif dan privat gitu. Nah, bagaimana caranya? Bahasa guyonnya ada deh, lu nggak usah tahu gitu. Sama privat banyak gitu ya kira-kira ya. Tapi kalau saya suka ngobrol dengan teman gitu ya, kalau ketika sharing-sharing lah atau dengan anak atau apa, saya memberikan pemahaman. Kalau ritual yang private tadi gitu ya, istilahnya sedang apapun, dengan apapun, dimanapun, bagaimanapun, kita harus private space ritual dengan Tuhan. Always Coca-Cola, maaf, ini bukan merek. Always gitu, harus selalu. Makanya suka, kan kalau di Muslim 5 kali, ya, Isya, Suhur, Asar, Maghrib. Saya suka jawab, di kami pun 5, tapi bukan 5 kali. 5 waktu. Apa bedanya? Waktu keur ngicep, waktu keur bernapas, waktu keur mendengar, waktu keur berbicara, waktu kita bersikap. Artinya apa? Every time. Jadi waktu kita mengedip, nafas, bicara, dengar, laku, itu terhubung gitulah kira-kira gitu, ya, Kang? itulah private space. Private ritual space-nya tuh ya kumaha urang we abi keur ngarokok gitu kan, misalnya hate mamanteng we keur naik motor. Coba bayangkan, emang kita kalau lagi nyetir, lagi ngerokok, dalam hati nggak berbicara begini, dalam hati ya Tuhan semoga selamat. Itu kan private. Kita mau ujian, tiba-tiba Gusti mudah-mudahan orang bisa ya ujian. Itu kan ritual private. Tidak perlu ambil kemenyan, ambil itu pakai ikat segala macam, atau kelamaan gitu kan. Toh Tuhan itu maha tahu. Bahkan Tuhan lebih tahu sebelum apa yang kita ungkapkan. Kukartegna we, Tuhan udah lebih tahu. Itu yang disebut private. Nah, di dalam pemahaman ritual Sunda Wiwitan atau itu harus ada, dipahami itu. Sehingga oleh demikian dalam bertindak, bersikap, berbicara, berbuat, diusahakan kita itu karenanya. Kita berbuat kejelekan pun mungkin karenanya dampak dari perbuatan kita itu. Tapi kan dalam ada hukum sebab akibat, melak cabai mau jadi bonteng kan gitu. Nah, kalau dalam yang public space ritual, yaitu ada istilah ciri sabumi cara sadesa. Kalau orang Bali mengatakan desa kala patre gitu. Jadi caranya orang, misalnya cara serentahunnya orang Kampung Naga, cara serentahunnya, seren itu kan panen ya, pesta ritual panen, syukur panen. Kampung Naga, gelar alam, atau mungkin Kanekes, atau Cigugur, atau Sumedang Larang, atau apa, kan berbeda-beda. Tapi ini mah ada Tarawangsa, di situ mah ada Tari Buyung, di sini mah ada Angklung Baduy, di situ mah ada Jipeng. Itu kan bagian-bagian dari ritualnya. Jadi berbeda-beda gitu ya. Tapi ada juga kalau kebetulan, kalau dari khusus kami penganut kurs Sunda Wiwitan itu, kami ada namanya olah rasa. Olah rasa itu, jadi kami duduk bersila,
ya, kalau yang yang public space-nya kalau dalam keluarga atau sendiri gitu ya, duduk bersila. Kalau perempuan emok, tangan itu ibu jari itu ditempelkan seperti ini, kemudian disimpan di depan pusar kita ya, kemudian kita menarik nafas. Kalau istilah Sunda itu nyurasakeun, ngararasakeun keluar asupna napas. Merasakan keluar masuknya napas, karena napas itulah kita hidup. Jadi kita sadar hidup karena kita bernapas. Makanya dalam waktu yang relatif singkat dalam konteks ritual itu kita coba tarik napas, menikmati napas itu adalah anugerah Tuhan tiada tara yang menjadikan kita ini hidup. Nah, dari situ kemudian sambil mencoba membayangkan, ada istilah kami itu sisa karupa dan sasa karupa, membayangkan jati diri kita dan wajah kita. Jadi metode itu metode belajar aja. Jadi coba Kang Abu membayangkan wajah Kang Abu sekarang, gampang nggak? Kalau membayangkan orang yang lewat gampang banget, tapi membayangkan wajah sendiri, kecuali kalau kita bercermin dulu mungkin akan ingat, tapi kalau langsung membayangkan wajah kita sekarang seperti apa agak susah. Itu yang disebut dengan sisa karupa dan sasa karupa. Sasa karupa itu siapa esensi Abu Marlo itu apa sih? Siapa sih esensinya Ira itu siapa sih? Atau mungkin Mbak Kristi itu siapa esensi di dalamnya? Atau Mbak Nora itu di dalamnya itu, Kang Wanda itu ada Kang Wanda di dalamnya itu jatinya itu apa? Kalau ini kan hanya raga, ini kan hanya bungkus. Sejatinya Wanda, sejatinya Nora, sejatinya Kristi, sejatinya Abu Marlo atau Indra itu apa? Nah, dalam mengolah rasa itulah maka dalam pemahaman saya pribadi saya kira manunggalin kaulalan Gusti, memahami hakikat ketuhanan jangan nunggu mati gitu. Keren Kang. Benar Kang. Waktu hidup ini kita harus punya kesadaran bahwa kita itu always bersambung, always terikat, always terhubung dengan sang Zat Mah itu gitu. Sehingga disitulah kepasrahan. Makanya di dalam olah rasa kata-kata atau doa lah bahasa yang mungkin orang umum itu ya berkaitan, intinya adalah kepasrahan. Ya kalau boleh saya ungkapkan dalam bahasa Sunda misalnya, abdi nampi cipta karsa Gusti, saya menerima apa yang menjadi karsa Tuhan. Teu daya teu upaya angin karsa pangersa Gusti, kami tidak punya daya dan upaya kecuali kehendakmu. Nu diolah karsa Gusti, nu ngolah karsa Gusti. Apa yang diolah dan yang mengolah semuanya adalah Engkau dan sebagainya. Sehingga di ujung-ujungnya ya mugia rahayu sagung dumadi, artinya semoga selamat rahayu seluruh semesta alam. Jadi dalam doa pun, di dalam hakikat itu di Sunda Wiwitan kami tuh mendoakan semesta. Bukan cuma mendoakan umat kami saja atau orang Sunda saja, kami juga mendoakan kerahayuan semesta siapapun itu gitu. Keren Kang. Itu yang apa ya, tidak perlu diungkap ya, karena kan kembali lagi kalau diungkapkan seperti goong nabuh maneh ya, bahwa biarkanlah kalau orang tua saya, biarkanlah orang lain konflik membenci kepada kita, tapi kita jangan membenci kepada mereka, karena prinsip orang Sunda mah embung dijajah jemua ngajajah, embung ngaganggu jemua ngaganggu gitu. Keren Kang. Wah nuhun Kang. Itu saja. Wah Kang, ini kayaknya kita nggak bisa bahas dalam satu sesi ya teman-teman ibu bapak, ini menarik banget gitu, tapi ya karena waktu juga. Nuhun Kang Ira, kita tepuk tangan dulu dong buat Kang Ira. Kang nuhun pisan Kang, saya rasa semua kita dapat banyak insight ya. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir. Di era sekarang Kang Ira yang sekarang tetap menggagas Wiwitan gitu ya, dan di era sekarang di mana yang tadi Gold Gospel Glory lah ya, sekarang ini lebih ke mengajak gitu ya, lebih ke jumlah gitu. Apa tantangan terbesar Kang Ira menghadapi perubahan zaman yang sangat signifikan ini dengan ajaran Wiwitan dan dengan masuknya budaya, culture yang sekarang wah luar biasa gitu ya, dengan teknologi yang lebih cepat gitu Kang. Ini semua terjadi sangat cepat sekali gitu. Apa tantangannya Kang Ira sebagai Wiwitan gitu ya secara konteks ini dengan pembaharuan zaman sekarang yang menurut Kang Ira kayaknya ini struggle-nya gitu Kang, kira-kira ini tantangan besarnya gitu. Kumaha Kang? Ya, terima kasih. Pertama, jawabannya adalah kita perlu disadari yang namanya setiap manusia itu, saya pakai konsep Sunda dulu,
memiliki kahayang jeung kahariwang. Setiap manusia itu memiliki keinginan dan kekhawatiran. Ingin dan Jadi khawatir itu selalu ada gitu ya. ada. Jadi pertanyaan tadi berkaitan dengan karena manusia sekarang itu lebih diutamakan keinginan dan diperbanyak kekhawatiran. Keinginan apa? Keinginan seperti orang lain. Jadi misalnya maaf, saya senang musik rock, hayang juga orang Amerika gitu. Saya senang musik K-pop, hayang juga pengen kayak orang Korea. Saya sekarang memakai baju budaya ini menyenangi gitu, ingin seperti itu gitu. Padahal kan kalau ingin seperti kan bukan akhirnya. Nah, kekhawatirannya apa? Keren. Ya. Kekhawatirannya apa? Kekhawatirannya kalau tidak seperti itu nanti saya sama teman-teman gimana? Nanti di sekolah gimana? Sama pemerintah gimana? Karena memang ada trauma-trauma masa lalu di mana pemerintah di masa-masa lalu ya mungkin ada aspek agitasi gitu ya, ada diskriminasi dan beredar sekarang aja mungkin saya tidak perlu bicarakan ya, tapi sampai saat ini masih viral tindakan-tindakan orang-orang dengan kekerasan, dengan mengatasnamakan agama misalnya. Betul kan? Nah ini yang dikhawatirkan gitu ya. Nanti kalau kamu nggak agama ini susah kerja, nanti susah ini, susah itu dan segala macam. Sampai sekarang udah ada belum? Misalnya jenderal yang dari penghayat. Sampai sekarang, makanya saya kadang mikir gini, mungkin ya, kan orang Kanekes itu katanya tabu untuk sekolah, kan gitu. Saya tahu tuh di Kanekes itu berdampingan banget dengan Kanekes ada sekolah, gitu ya. Nah saya tanya, orang Kanekes itu tabu, jadi temenang kan, sekolah itu haram lah ibaratnya. Saya mikir, tapi haram toh manehna bisa baca, kan gitu. Haram mereka bisa baca, bisa berhitung, dan mereka juga butuh duit kita, gitu ya, transaksi ekonomi. Saya pikir-pikir adalah bukan masalah tabu. Kebayang kalau mereka sekolah, ganti baju pangsi, jadi baju seragam sekolah, ikatnya ganti kot topi, kakinya harus bersepatu, itu kan perubahan budaya yang sangat signifikan gitu kan. Nah pertanyaannya kemudian adalah masa kita untuk cerdas, untuk pintar dengan tanggung jawab pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan, tapi kebudayaan harus dirubah. Kita untuk menjadi manusia yang utuh, manusia yang mulia, manusia yang baik, apakah kita harus berganti apa yang sudah menjadi nilai-nilai leluhur kita? Kenapa nggak dikombain saja? Kenapa nggak yuk saling berlomba-lomba kebaikan? Mungkin bukan lomba kebaikan, nanti yang menangnya adalah keburukan malah gitu. Jadi yang berlomba-lomba itu bagaimana yuk kita berlomba-lomba memuliakan semesta ini dengan kebaikan-kebaikan kita gitu. Cuman ya karena memang saya pahami sekarang ini era culture of war gitu kan, kata Samuel Huntington, ya memang era sekarang adalah ya alat teknologi informasi inilah yang menjadi bagian dari perang budaya. Itu yang saya khawatirkan adalah bagaimana generasi ke depan sudah tidak lagi memahami kebijaksanaan militan ini, sudah tidak lagi memahami kearifan-kearifan lokal. Padahal kearifan lokal itu merupakan pembentuk identitas yang inheren sejak kecil. Kearifan lokal itu bukan sebuah keasingan bagi pemiliknya. Keterlibatan emosional masyarakat dalam penghayatan kearifan lokal itu kuat. Dan pembelajaran kearifan lokal tidak memerlukan pemaksaan, karena kearifan lokal mampu menumbuhkan harga diri dan percaya diri sebagai jati diri manusia dan sebagai sebuah bangsa. Dan bahkan kearifan lokal saya yakin mampu meningkatkan martabat bangsa dan negara kalau kita konsisten gitu. Wah keren Kang nuhun, kita tepuk tangan sekali lagi buat Kang Ira nuhun pisan Kang, ini mind blowing ya. Kita lebih ya ampun, ternyata tuh message yang sekarang kita tahu baru tuh ternyata udah lama ada gitu, cuman pindah kemasan baru gitu ya, dengan ya nama yang baru mungkin gitu, dengan bentuk yang baru, tapi ternyata kalau ngomongin rasanya, kalau ngomongin value-nya, ya ternyata nenek moyang kita, leluhur kita sudah melakukan itu lama gitu. Nah, jadi maksudnya ya mudah-mudahan kita terus menggali lah. Kang nuhun Kang, siap-siap nanti buat next sesi gitu ya, karena kita kayaknya perlu ada beberapa sesi ini untuk memahami Sunda Wiwitan yang lebih mendalam lagi.
Di sesi kali ini mungkin terakhir Kang, sedikit aja kalimat penutup, final statement untuk opening dari Sunda Wiwitan ini, apa yang ingin disampaikan ke kita Kang? Mangga. Saya pakai konsep Sunda dulu, bahwa kita ini hidup seperti halnya walagri bibit saati, waluya kedal ku ucap, punahna kulaku diri. Setiap manusia di muka bumi pasti mendambakan kehidupan yang damai, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang mulia. Tetapi dambaan-dambaan itu tidak ada artinya kalau tidak kita ungkapkan dalam bentuk-bentuk manifestasi kehidupan kita, dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di masyarakat. Namun dari semua itu, dalam kehidupan ini yang paling penting adalah bagaimana punah nakulaku diri, bagaimana kenyataan dalam hidup sendiri itu yang perlu kita wujudkan. Karena dengan kehidupan, kenyataan itu, di dalamnya inherent nilai-nilai kebaikan. Saya kira kebaikan adalah kebaikan, keburukan adalah keburukan. Sehingga marilah kita berbuat kebaikan dengan nyata, dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, bersama semesta. Atur nuhun. Keren Kang, Kang nuhun pisan Kang. Beneran saya dapat struman baru tentang pemahaman wiwitan yang Sunda Wiwitan ya, ternyata wah gila Kang. Ini semoga si taste ini gitu ya, spirit ini juga kita bisa memahami. Ya balik lagi Kang, tadi yang saya di awal bilang bahwa supaya kita nggak banyak berantem lah gitu ya, nggak banyak menyalahkan. Apalagi ya dalam tanda petik, maaf banget ya, kadang kekurangan dan limitasi pengetahuan sehingga kita menginjak-injak nilai budaya tinggi leluhur kita, kan sedih gitu Kang. Nah saya rasa jadi mudah-mudahan ini jadi tempat kita juga untuk sama-sama memberikan informasi dan kita lebih mengenal lagi jati diri kita sebagai bangsa, jati diri kita sebagai Sunda Wiwitan khususnya. Ingat, etnis Sunda belum tentu Nyunda, Nyunda itu adalah value-nya. Dan saya selalu mengingat-ingat Kang tadi statement, yuk jangan sampai kita meninggalkan air mata, tapi mari kita meninggalkan mata air. Atur nuhun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta ini ada bila kita lihat levelnya isinya para kembali yang isinya karena kita antara kemana